Di penghujung malam saat remang cahaya bulan menelusup dari balik jendela kamar rumah sakit, aku merasakan dingin yang tidak biasa. Sekujur tubuhku seperti dililit hawa gelap yang menggentayangi. Aku tak bisa bergerak, hanya bisa memandang nanar ke langit-langit, menahan napas di ambang antara sadar dan tak sadar. Dokter bilang keadaanku kritis. Orang-orang terdekat sudah berkumpul, menunggu dengan doa di setiap bisikan mereka. Namun di antara suara mereka, samar-samar ada suara lain. Bisikan lembut, menyeramkan, datang entah dari mana. Sudah waktunya. Ikut aku. Aku memandang ke sisi tempat tidur, dan di sanalah dia, sosok bayangan hitam tanpa wajah, berdiri diam memandangku. Tatapan itu, meski tak punya mata, aku merasa sedang diperhatikan. Aku mencoba memalingkan pandangan, tapi pandanganku seperti terhipnotis oleh keberadaannya. Semakin aku melawan, semakin kuat dorongan untuk menyerah padanya. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu tangan bayangan itu perlahan-lahan mengulurkan jemarinya ke arahku. Dingin seperti es, menyelimuti tubuhku begitu jemarinya menyentuh kulitku. Tiba-tiba ada tarikan kuat dari dalam tubuh, seperti ada yang menarik jiwaku keluar. Di sanalah aku melihat tubuhku sendiri terbaring lemah. Aku sudah terlepas. Aku mendengar suara dokter yang berteriak, "Kita kehilangan dia." Namun mereka tampak jauh seperti dari dunia lain. Aku berusaha kembali, tapi sosok bayangan itu menahan langkahku. Sudah terlambat, sekarang waktumu. Suaranya semakin menghantui. Aku berjuang berusaha menggapai tubuhku kembali, tapi bayangan itu menjeratku semakin kuat. Aku tak bisa melawan. Aku merasa hilang, seakan jiwaku perlahan memudar dalam genggamannya. Namun detik berikutnya, aku merasa ada cahaya hangat yang menyelimutiku. Suara bisikan doa orang-orang yang kusayangi kembali terdengar. Genggaman bayangan itu melemah, dan aku terlempar kembali ke dalam tubuhku. Aku terbangun dengan napas tersengal, berkeringat, dan dikelilingi oleh tatapan terkejut para perawat dan keluargaku. Bayangan itu menghilang, tapi entah mengapa, aku tahu dia masih menunggu di sana. Waktu terasa melambat sejak aku kembali. Semua yang kulihat dan kudengar seperti tertutupi kabut tipis. Meski tubuhku pulih perlahan, perasaan bahwa aku diawasi tak pernah benar-benar hilang. Tiap malam, aku merasakan hawa dingin merambat, dan di sudut-sudut ruangan, sosok bayangan itu kadang terlihat sekilas, berdiri diam, seperti tak sabar menunggu. Keluargaku bilang aku terlihat berbeda. Lebih pucat, mata cekung, bahkan mungkin lebih sering linglung. Mereka berpikir itu efek trauma. Tapi aku tahu, sosok itu masih ada, mengintai dengan tatapan kosong, menunggu sesuatu yang belum terselesaikan. Aku mencoba menceritakan pada seorang suster di rumah sakit, namun dia hanya mengangguk iba dan mengira aku berhalusinasi akibat rasa takut mati. Beberapa malam berlalu, dan saat aku mencoba tidur, aku bermimpi memasuki lorong panjang yang gelap. Tiap langkah seperti mengarahkanku semakin dalam, seperti aku berjalan tanpa kendali. Di ujung lorong itu, sosok bayangan yang sama menungguku. Kali ini, dia membuka sejenis pintu. Dari dalam pintu itu, aku bisa mendengar suara rintihan dan tangisan yang menggema, membuat seluruh tubuhku bergetar ketakutan. Suara-suara itu terdengar putus asa, seakan mereka terjebak dalam penderitaan abadi. Aku mencoba berbalik, tapi kakinya seperti terpaku di tempat. Sosok bayangan itu menunjuk ke arah dalam pintu, seakan menyuruhku masuk. Rasa takut semakin menyiksa, hingga aku akhirnya terbangun dengan napas terengah-engah. Seluruh tubuhku menggigil, dan aku merasa seperti benar-benar sudah melangkah setengah jalan menuju tempat kelam itu. Esoknya, seorang pria tua yang satu ruangan denganku bertanya, "Kau pernah melihat bayangan hitam itu, bukan?" Aku terkejut. Tak menyangka ada yang menyadarinya. Pria itu melanjutkan dengan suara serak. "Dia adalah penunggu di sini. Banyak yang sudah diantarnya ke seberang." Matanya menerawang, penuh kesedihan. "Kalau kau sudah melihatnya, biasanya tinggal menunggu waktu." Aku tak bisa menerima. Aku harus menemukan cara untuk lepas dari pengaruhnya. Dengan sisa kekuatan, aku mencari cara mendatangi berbagai penjaga dan staf rumah sakit yang terlihat lebih tua atau lebih paham tentang hal mistis. Akhirnya, seorang petugas kebersihan yang kukenal menasihati, "Jangan menantang. Sebaliknya, cobalah damai dengan semua beban di hati." Sosok itu datang pada jiwa yang belum siap menerima. Malam itu, aku melakukan seperti yang disarankan. Aku mencoba menerima semua yang pernah kualami, memohon maaf pada siapapun yang mungkin terluka olehku, dan mencoba berdamai dengan diriku sendiri. Entah karena itu, atau doa keluargaku yang semakin kencang, bayangan itu perlahan mulai menjauh. Meskipun kadang aku masih bisa merasakannya di ujung pandangan, dia tak lagi mendekat, seperti menerima bahwa aku bukan lagi bagiannya. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya aku keluar dari rumah sakit. Saat melangkah pergi, aku menengok sejenak, dan sekelebat aku melihat bayangan itu, berdiri diam di ambang pintu, menatap dengan tatapan kosong. Kali ini, dia tidak lagi mengintai. Dia seperti mengantarku pergi, dengan perjanjian bahwa waktuku nanti pasti akan datang, entah kapan.